Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Pada saat ini pagi hari ini kita berkumpul di koordinat 110724. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Doa saya tetaplah kita selalu dalam kondisi yang terus menyertai Tuhan. Kita tetap dalam kondisi yang prima, yang taat, yang terus mengikuti teladan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita bingung, kita ragu bagaimana dengan kondisi kehidupan. Sedangkan dunia semakin lama semakin jahat. Banyak orang jahat, apalagi zaman sekarang, hipnotis, gendam, hal-hal seperti ini banyak sekali terjadi dan menimpa kehidupan setiap orang yang percaya. Yang menjadi pertanyaannya, katanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kenapa masih bisa kena gendam? Kenapa masih bisa kena teluh tenung, bahkan mungkin santet dan guna-guna apapun itu bentuknya? Kita harus menyadari bahwa apa yang membuat bisa terkena hal-hal seperti ini, pasti kita harus mengoreksi diri kita. Kenapa bisa hal ini terjadi? Tidak sedikit yang bertanya kepada saya, bagaimana Pak perlindungannya? Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri? Kita nggak tahu kalau ada orang jahat menghampiri kita. Kita nggak tahu orang itu jahat atau tidak. Kita tidak tahu orang itu punya niat jahat atau niat bagaimanapun itu. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri? Ingat, perlindungan Tuhan itu sempurna. Kenapa bisa sempurna? Nanti kita akan membaca firman-Nya. Dan mari, sebelum kita masuk di dalam kontemplasinya, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung ke YouTube channel CPS Television, ayo dukung YouTube channel CPS Television dan klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasinya, supaya ketika saya melakukan live streaming, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Atau pada saat saya mengupload video, maka Bapak Ibu Saudara pun dapat menerima pemberitahuannya. Ikuti juga CPS Television di TikTok, karena saya juga hadir melayani Bapak Ibu Saudara yang punya masalah sakit penyakit, untuk didoakan, atau punya masalah yang lainnya, ekonomi dan segala macamnya, yang butuh topangan doa, yang butuh untuk didoakan, bisa bergabung di TikTok CPS Television. Karena saya selalu hadir setiap hari Senin, Rabu dan Kamis jam 20.00 untuk melayani Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan mengenai sakit penyakit ataupun masalah-masalah yang lainnya. Makanya ikuti CPS Television di TikTok. Sekarang berbicara perlindungan Tuhan. Kita semua butuh perlindungan Tuhan, karena kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita, apakah dia jahat ataukah dia baik. Lalu bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri kalau kita tidak mengenali mereka? Karena kita nggak tahu hati manusia seperti apa. Kita selalu sadar bahwa perlindungan Tuhan itu selalu ada. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan. Mari kita melihat firman Tuhan dulu yang terambil di dalam Yohanes 17 ayat 14-15. Firman Tuhan berkata, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Melindungi mereka daripada yang jahat, dikatakan yang jahat banyak, dan semua hal yang istilahnya itu punya niat jahat, punya niat nggak benar. Nah, disinilah perlindungan Tuhan ada buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana kita bisa yakin? Ingat,
bahwa setiap kita ada malaikat penjaga yang berkeliling di sekitar kita. Jadi kita pun harus menghargai, menghormatinya. Jangan sampai kita melukai apalagi mendukakan malaikat Tuhan yang ada berjaga di sekeliling kita. Tapi kan kita tidak tahu, kejahatan banyak terjadi. Orang yang membunuh atau yang meracuni, segala macam banyak hal bisa terjadi. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri kalau kita nggak tahu ada hal-hal yang jahat yang akan menimpa kita? Kalau ada roh jahat yang terang-terangan muncul, kita tahu itu roh jahat dan kita bisa melawannya demi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang menjadi permasalahan, kita tidak tahu sama sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan di sini sangat jelas bahwa perlindungan Tuhan itu selalu ada buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dikatakan jelas supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara dan saya harus sadar. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita harus meneladani jejak-jejak langkah Tuhan. Kemana dia melangkah, kemana dia bergerak, kita harus mengikutinya. Supaya kita tidak keluar. Ketika kita keluar dari jejak Tuhan, berarti kita berjalan berdasarkan kehendak kita sendiri. Jangan-jangan jejak yang kita ikuti jejak dari dunia ini. Makanya Bapak Ibu Saudara perlu untuk berhati-hati dalam hal ini. Tuhan tetap melindungi Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, Dia tetap melindungi. Belajarlah untuk kita menghormati, menghargai bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan selalu mau melindungi kita. Yang menjadi permasalahan, adakah kita mau dilindungi oleh Tuhan? Untuk dilindungi oleh Tuhan, ya nggak begitu aja gratisan, kita harus bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terkadang kita bingung, dunia begitu kejam, orang begitu jahat, tetapi ingatlah, perlindungan Tuhan sempurna. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena saya pun mengalami, dan ini kisah nyata, ini kejadian. Saya mungkin belum pernah bercerita di CPS Television ini. Tapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan cerita ini. Ini cerita kejadian di bulan Februari tahun 2024. Sehari menjelang Hari Raya Imlek. Pada saat itu saya sedang bertugas ke kota Solo, tepatnya ke Karanganyar ya. Kota Karanganyar. Ketika saya bertugas di sana, saya tidur di satu kamar hotel berdua dengan ada teman, dan ini laki-laki juga. Badannya besar. Waduh, itu kalau digebok ya, dipukul aja sekali sama dia, pasti mati kita. Badannya besar. Nah, apa yang terjadi? Pada saat itu saya sedang tidur, tepat jam 12 malam orang ini masuk kamar dan saya mendengar ketika dia masuk kamar. Lalu setelah itu saya tidur lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Lalu pagi-pagi seperti biasa saya seperti saat ini, saya pagi-pagi hari itu live di hotel itu di Karanganyar. Saya live dari balkon hotel. Ketika saya live, selesai saya live menyampaikan CPS Contemplation di sesinya pada saat itu, saya pamit, saya bilang saya izin, saya mau duluan ke bawah ke resto, saya mau breakfast. Lalu apa yang dia katakan? Dia bilang begini, Pak Buyung, tolongin saya dong. Tolongin apa? Saya bilang. Tolong lepaskan saya. Kenapa? Karena ada roh-roh leluhur yang mengikat saya. Nah disitulah akhirnya ya udah, saya nggak jadi breakfast tuh. Saya langsung lagi samperin dia di atas kasur. Dan saya bilang, oke, yuk kita doa. Ketika kita doa pada saat itu, baru saja saya memuji, menyembah Tuhan. Langsung dia manifestasi. Bayangkan, badan besar, koker, dia langsung begini. Langsung pasang ancang-ancang jarinya ya.
Begitu saya lihat, waduh, saya langsung berpikir, ini kalau saya digebok aja nih, dipukul nih sama dia nih, habislah saya. Dan pada saat itu langsung saya berdoa, saya meminta kepada Bapa di surga, supaya malaikat-malaikat Tuhan mengikat orang ini, supaya rohnya tidak ada manifestasi liar. Karena ini di dalam kamar berdua. Jadi saya mengikat supaya tidak ada manifestasi liar. Dan puji Tuhan memang tidak ada manifestasi liar, dia hanya muntah-muntah saja. Ya, jadi saya sempat ambil plastik, dia muntah-muntah. Begitu saya nyanyi, saya tumpang tangan, dia muntah-muntah. Nah, setelah selesai, saya bertanya dong, saya penasaran, ada apa? Lalu dia bercerita kepada saya, dia bilang begini, kita selalu kalau pergi sekamar kan? Iya. Selama ini kita nggak pernah berantem kan? Iya. Kita nggak pernah ada slack, kita baik-baik aja kan? Iya. Terus dia bilang begini, tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi semalam saat saya pulang, saya bilang, iya kamu pulang jam 12 malam kan? Saya dengar begitu pas buka pintu masuk. Iya. Setelah itu kan saya tidur lagi. Lalu dia berkata begini, ketika Pak Buyung tidur, saya melihat itu lagi pules-pulesnya. Tetapi apa yang terjadi, dia bilang, justru saya melihat Pak Buyung ketika pada saat malam itu, saya bencinya luar biasa. Saya keselnya luar biasa. Dan apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dia memukul saya pada saat saya tidur. Tetapi justru dia tidak bisa memukul saya karena ada malaikat Tuhan yang menjaga, melindungi. Justru dia yang terpelanting, dia sampai terjatuh-jatuh dan akhirnya dia muntah-muntah di kamar mandi karena dia tidak bisa memukul saya. Dia melihat saya, dia benci luar biasa karena dia melihat saya pada saat itu kondisinya sedang tidur pulas. Roh yang ada dalam diri dia, entah itu setan, iblis atau apapun yang ada yang merasuki pada malam hari itu, berusaha untuk memukul saya, berusaha untuk menghancurkan saya. Tetapi ingat, ketika kita tidak tahu ada kejahatan yang akan menghampiri kita, tetapi Tuhan melindungi kita. Tuhan memproteksi kita sempurna. Jadi pada saat dia bercerita kalau malam hari itu dia terpelanting segala macam, dia bertanya ke saya dan saya bilang, iya, kalau saya tidak pernah ada ribut dengan dia, ada masalah dengan dia. Justru itu malam dia merasa benci sekali dengan saya. Makanya dia berusaha untuk memukul saya. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau itu dia pukul dan saya kena pada saat saya tidur, pasti mati. Pasti mati. Kenapa? Badannya gede banget. Berotot, fitness. Wah, saya kan enggak. Nah, itu. Tetapi ketika pagi-pagi itu dia justru bercerita pada saat dia mau memukul saya, justru dia yang terpelanting, dia yang terjatuh, bahkan sampai muntah-muntah. Itu di kamar itu. Saya tidur pula, saya tetap tidur. Lihat, pertolongan Tuhan sempurna. Apa adanya. Tidak pilih-pilih, tidak oh ini ditolong, ini enggak. Perlindungannya sempurna. Bapak Ibu Saudara dan saya dilindungi Tuhan, diproteksi Tuhan sempurna. Jadi jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut. Terkadang kita berpikir, kan saya nggak tahu itu orang jahat apa enggak. Nah, kita harus belajar menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Makanya saya selalu mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ayo jadikan Tuhan Yesus pemimpin di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan hidup saya. Jadikan dia benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia pemimpin Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harusnya tunduk kepada Sang Pemimpin. Kita harusnya taat kepada Sang Pemimpin. Apa yang dia perintahkan, kita ikuti. Apa yang dia inginkan, ya kita jalani. Apa yang menyenangkan dan menyukakan hatinya, kita berusaha untuk memenuhinya. Ini yang harusnya kita lakukan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Dan seperti yang saya saksikan tadi, justru ketika perlindungan Tuhan sempurna, ada kuasa kegelapan yang menguasai orang lain berusaha menghancurkan kita, dia tidak berkutik sama sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita nggak tahu orang-orang yang ada sekitar kita, circle 1 kita, circle 2 kita, siapapun itu, teman sosialita kita, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah.
Kalau kita tidak berhati-hati dan tidak berjaga-jaga, ya cilaka. Tetapi satu hal, kita berhati-hati dengan cara apa? Kan kita nggak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah dengan tetap hidup dalam kekudusan Tuhan. Tetap hidup dalam kesucian Tuhan. Tetap hidup mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita membawa dan kita berjalan mengikuti jejak Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita ke dalam lembah kekelaman, ikut. Nggak masalah. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong. Ketika Tuhan bawa kita berjalan di dalam lembah pujian, ikut. Tuhan pasti tolong. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang merasa khawatir, merasa takut. Wah, jangan-jangan nanti dia begini, jangan-jangan dia begini. Nah, ini. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah sepenuhnya. Dia pasti melindungi kita. Saya mengalami betul dan saya berpikir, gimana ya kalau sampai malam itu dia pukul saya? Pasti saya sudah almarhum. Badannya besar, tenaganya kuat, dan saya sedang tertidur pulas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar, Tuhan mengutus malaikat-malaikat untuk berjaga di sekeliling kita. Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita gentar, pasti ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, percayalah, Tuhan Yesus pasti melindungi dan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Yuk, jangan khawatir akan hari esok, jangan khawatir ini bagaimana, jangan khawatir orang-orang yang tidak suka sama kita, dia bisa menghancurkan kita, jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Pasti, tidak mungkin tidak. Dia pasti menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya saja kita jangan keluar dari kekudusan Tuhan, jangan kita keluar dari kesucian Tuhan, tetap berjalan di dalam koridornya. Mari kita berkati yuk teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita. Dengan cara apa? Share video ini kepada mereka supaya mereka pun bisa menerima berkat yang sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, ayo dukung channel ini, dukung video ini dengan apa? Berikan tanda like. Satu tanda like saja dari Bapak Ibu Saudara membuat server daripada YouTube ini mengangkat naik. Dan ikuti juga TikTok daripada CPS Television, karena saya juga hadir melayani dalam doa pelepasan dan kesembuhan, dan hadir setiap Senin, Rabu dan Jumat jam 20.00 WIB. Bapak Ibu Saudara bisa bergabung. Jangan lupa ikuti ya, ikuti. Untuk YouTube juga follow dan subscribe channel CPS Television. Jangan lupa aktifin loncengnya. Ingat itu ya, supaya ketika ada live juga tahu, ketika mengupload video juga tahu. Mari Bapak Ibu Saudara, yuk kita melangkah maju lagi, bergerak supaya kita terus menjaga hidup kita di dalam kekudusan dan kesucian Tuhan. Dan kita harus sadar perlindungan Tuhan sempurna adanya. Mari kita lakukan terus kegiatan kita, pekerjaan kita, dan jangan lupa tetap jadikan Tuhan pemimpin dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Salam transformasi.